Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini, gua akan membahas alur cerita film yang berjudul Morgan Killer Doll yang dirilis pada tahun 2025. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke isi filmnya. Kisah ini berawal di sebuah rumah yang sunyi, yang dimana kita diperkenalkan dengan seorang gadis bernama Darcy. Raut wajahnya penuh ketakutan saat ia bersembunyi di dalam lemari yang gelap, memeluk erat sebuah boneka yang menjadi satu-satunya teman setianya. Darcy sebenarnya sedang bersembunyi dari ayahnya, seorang pria temperamental dan kejam yang tidak segan melampiaskan amarah padanya. Dan benar saja, suara langkah kaki sang ayah terdengar semakin dekat mencari keberadaan anaknya itu. Ketika menemukannya, sang ayah langsung menyeretnya keluar. Kemarahannya meledak karena Darcy dianggap tidak membersihkan rumah. Di tengah kejadian ini, kita memahami bahwa ibu Darcy sudah meninggal dunia karena bunuh diri, meninggalkan Darcy seorang diri menghadapi kekejaman ayahnya. Sambil menangis, Darcy membela diri. Ia mengatakan bahwa ia sudah berusaha sebaik mungkin untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Darcy menjaga rumah agar tetap bersih, tetapi terkadang ia tidak dapat melakukannya karena ia harus pergi ke sekolah. Namun, pembelaan itu sia-sia. Sang ayah menuduhnya hanya bermain-main saja dengan boneka itu setiap hari. Sebagai hukuman, ia merebut boneka itu dan mulai merusaknya. Melihat satu-satunya sumber kebahagiaannya dihancurkan, sesuatu dalam diri Darcy seakan patah. Matanya yang semula penuh ketakutan, kini memerah karena amarah. Dengan gerakan cepat, ia mengambil sebuah gunting dan mengakhiri hidup ayahnya. Cerita kemudian beralih memperlihatkan Astrid, tetangga sekaligus temannya Darcy. Astrid adalah gadis yang baik hati. Ia tinggal bersama ayahnya dan sedang dalam masa pemulihan dari cedera kaki. Suatu pagi, saat ia berjalan ke sekolah, Darcy tiba-tiba muncul untuk menemaninya. Ini adalah sebuah kejutan, mengingat Darcy telah menarik diri dari pergaulan sejak insiden dengan ayahnya. Dan usut punya usut, Darcy menyimpan rasa cinta yang mendalam kepada Astrid. Dan hari ini ia berencana untuk mengungkapkannya. Namun niat itu harus tertunda. Sebuah mobil yang berisi teman-teman Astrid datang menjemput. Beberapa di antara mereka secara terang-terangan tidak menyukai Darcy. Meskipun Astrid ingin menolak ajakan mereka, Darcy dengan senyum yang dipaksakan mempersilakan Astrid untuk pergi lebih dulu. Setelah itu, Darcy tidak pergi ke sekolah, melainkan menemui psikiater. Ia sedang menjalani sesi konseling untuk mengatasi depresi dan tekanan yang dialaminya. Kepada sang psikiater, Darcy berbohong bahwa ayahnya sudah membaik. Ia juga menceritakan rencananya untuk menyatakan cinta pada Astrid. Psikiaternya yang menyadari kerapuhan kondisi mentalnya bertanya dengan hati-hati, lalu bagaimana jika ia tidak merasakan hal yang sama? Darcy menjawab dengan nada dingin, itu akan jadi masalah besar. Aku bisa menjadi gila. Sementara itu di rumah Astrid, teman-temannya sedang merencanakan pesta ulang tahun Astrid. Di saat mereka mengobrol, mereka kembali menggosip dan mengejek-ngejek Darcy. She's a good person and I like her. So if you guys could just... I mean, you gotta admit she's weird though, no? I thought. Di tempat lain, Darcy dengan penuh semangat menyiapkan hadiah untuk Astrid, yaitu boneka kesayangannya dari masa kecil yang ia beri nama Morgan, sama seperti nama ibunya. Singkatnya, pada malamnya Darcy datang ke pesta Astrid dan memberikan hadiahnya. Namun, ia tidak bertahan lama. Ejekan dari teman-teman Astrid membuatnya sakit hati dan memilih pergi dari sana. Setelah Darcy pulang, teman-teman Astrid mendesaknya membuka hadiah itu.
Ketika dibuka, mereka mencibir boneka tua itu, namun yang lebih mengejutkan adalah surat di dalamnya. Surat itu berisi pengakuan cinta Darcy yang tulus. Astrid terperangah dan teman-temannya justru menertawakannya. Puncak kekejaman terjadi saat teman laki-laki Astrid menelepon Darcy. Ia mengerjai Darcy dengan mengatakan bahwa Astrid juga mencintainya, membuat Darcy sempat berbunga-bunga sebelum akhirnya ia tertawa dan menghinanya. "Dia itu membencimu, gadis aneh," katanya. Dan seketika hati Darcy hancur. Dalam keadaan kalut, Darcy mendatangi rumah Astrid menuntut jawaban. "Kenapa kau tidak bisa mencintaiku?" tanya si Darcy. Sebelum Astrid bisa menjelaskan, Darcy berlari sambil berteriak akan membuktikan cintanya dengan membakar diri. Tak lama kemudian, Astrid dan ayahnya menemukan sesosok tubuh yang terbakar hangus di tengah jalan. Mereka mengira itu adalah Darcy. Keesokan harinya, pemakaman Darcy dilangsungkan. Semua orang berduka, termasuk psikiater pribadinya dan detektif yang mulai menyelidiki kasus ini. Malam itu, kengerian dimulai. Boneka Morgan yang kini berada di kamar Astrid mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Kepala boneka itu berputar sendiri, menandakan bahwa teror mengerikan akan segera dimulai. Keesokan harinya, detektif datang menemui psikiater untuk menanyakan tentang Darcy. Kemudian, psikiater memberitahu bahwa Darcy mengalami depresi atas tindakan ayahnya. Dan di sini mereka membahas ayahnya Darcy. Detektif itu mengatakan bahwa ayahnya Darcy telah lama menghilang dan tidak ada seorang pun yang melihatnya. Psikiater mengatakan bahwa ayahnya Darcy adalah orang tua yang jahat. Dia bukanlah ayah yang baik. Ayahnya Darcy yang seorang pemabuk, dia sering menyiksa Darcy. Dan di sini psikiater itu mengatakan bahwa mungkin ayahnya Darcy pergi ke suatu tempat dalam keadaan mabuk. Tidak hanya itu, mereka di sini membahas ibunya Darcy. Mereka juga mengetahui bahwa ibunya Darcy bernama Morgan. Dan mereka menyimpulkan bahwa boneka kesayangannya Darcy adalah pemberian dari mendiang ibunya. Singkat cerita, film menampilkan asisten rumah tangganya Astrid sedang menyuci piring. Tiba-tiba ada sebuah bola yang dilempar yang berasal dari lantai atas. Langsung saja, sambil membawa pisau, ia pun kemudian mengecek ke lantai atas. Ketika sampai di kamar, hanya ada sebuah boneka Morgan yang sebelumnya diberikan Darcy kepada Astrid. Lalu tiba-tiba boneka itu langsung menyerangnya dari belakang. Lalu pada malam hari, ayah Astrid keluar rumah untuk bekerja. Saat Astrid sendirian di rumah, datanglah kedua temannya yang berniat untuk meminta maaf kepada Astrid. Dan kemudian mereka bersenang-senang sambil abok-abokan. Keesokan harinya, psikiater mendatangi Astrid lalu memberikan kartu namanya. Psikiater meminta Astrid untuk datang ke alamatnya untuk membahas suatu hal. Lalu pada malam hari, kedua sahabat Astrid yang berselingkuh sedang bermesraan di dalam mobil. Sang wanita mengatakan bahwa HP-nya ketinggalan di rumah Astrid. Dan jika HP-nya ditemukan oleh Astrid, maka rahasia mereka akan terbongkar. Dan karena hal itu mereka memutuskan untuk pergi ke rumahnya Astrid. Beruntungnya malam itu Astrid sedang ada kelas belajar. Dan ternyata teman pria itu mempunyai kunci cadangan rumahnya Astrid dan sangat mudah untuk memasuki rumahnya. Sekarang, sang wanita mencoba untuk pergi ke kamar Astrid untuk mencari HP-nya. Dan teman prianya menunggu di luar rumah agar dia bisa standby dan mengawasi sekitar. Dan apesnya bagi mereka, Astrid ternyata pulang lebih awal dari kelas belajarnya. Tentu membuat Astrid bertanya, kenapa teman prianya itu bisa berada di depan rumahnya. Dengan berbagai alasan, pria itu menahan Astrid untuk tidak masuk dulu ke rumah, yang dimana temannya sedang mencari HP-nya itu. Lalu sang pria mengajak Astrid ke pinggir kolam sambil mengobrol santuy. Di sisi lain, sang wanita yang sedang berusaha mencari HP-nya dan dia melihat HP-nya itu sedang dipegang oleh boneka Morgan. Dan ketika dia mengangkat panggilan telepon,
Tiba-tiba, Morgan langsung saja menghabisinya dengan brutal. Meskipun sempat berlari ke kamar mandi dan bersembunyi di bak mandi, namun Morgan datang lalu mengisi air yang menyebabkan wanita itu meninggoy karena tenggelam. Di sisi lain, sang pria yang menunggu di dalam mobil, ia tidak menyadari bahwa sang wanita sudah meninggal dihabisi oleh Morgan. Ia pun mencoba mengirim pesan kepadanya, namun saat ia menerima balasan pesan tersebut, terlihat di kaca spion mobil ada Morgan yang sedang memperhatikannya. My dad's not gonna let me go to... Screw this. Singkat cerita, tibalah hari ulang tahun Astrid. Teman-teman Astrid datang ke rumahnya berniat untuk memberinya kejutan. Namun siapa sangka ternyata Astrid sedang tidak ada di rumah. Lantas hal itu dimanfaatkan oleh mereka untuk mempersiapkan sebuah kejutan. Di sini mereka semua belum menyadari bahwa salah satu teman mereka telah meninggal. Di sisi lain, ternyata Astrid pergi menemui psikiaternya Darcy. Di sini Astrid menceritakan bahwa sebelumnya dirinya telah diberi sebuah boneka oleh Darcy. Mendengar hal itu, sang psikiater sedikit agak kesal. Dia meminta Astrid untuk menunjukkan boneka itu kepadanya. Dan beberapa saat kemudian, mereka berdua pergi ke rumah Astrid untuk melihat boneka tersebut. Kembali ke rumah Astrid, salah satu pria mengirim pesan kepada temannya yang telah tewas itu, yang kemudian dibalas oleh Morgan. Setelah menerima pesan itu, sang pria yang merasa birahi, lantas dia menyuruh kedua temannya keluar dan dia sendiri menuju ke lantai atas. Saat di lantai atas, dia dibuat terkejut bukan main. Dia malah menemukan temannya yang sudah tidak bernyawa. Ketika sedang menangisinya, tanpa ia sadari, Morgan ada di belakang dan langsung saja membantai pria itu dengan cara yang brutal. Yummy time for honey. Oh my god. Get out of here, girl. Okay. Lalu pada malam hari, Astrid dan dokter tiba di rumah. Kemudian teman-temannya Astrid memberikan sebuah kejutan. Setelah menerima kejutan itu, Astrid lalu mengajak dokter ke kamarnya untuk menunjukkan boneka yang diberikan Darcy. Di sini, sang dokter menjelaskan bahwa ibunya Darcy lah yang membuat boneka itu. Tidak hanya membuat boneka, ibunya Darcy ternyata pernah melakukan praktik ilmu hitam. Dan oleh sebab itu, sang dokter kenapa dia datang ke sini? Ya dia ingin mengecek apakah boneka ini terkena kutukan ilmu hitam atau tidak. Dokter itu mulai mengamati boneka tersebut dengan sangat hati-hati. Kemudian ia menyuruh Astrid keluar sebentar dan menyuruhnya untuk menikmati pesta ulang tahunnya saja. Setelah Astrid pergi, sang dokter psikiater menemukan bahwa boneka itu ternyata memiliki rambut manusia di kepalanya. Tidak hanya itu, dia juga menemukan gigi manusia saat sedang memeriksanya lagi. Atas penemuannya ini, tentunya membuatnya merasa ketakutan. Dia segera mencoba untuk melaporkan penemuannya ini ke pihak berwajib. Ketika sang dokter keluar, ia pun langsung menceritakan semuanya kepada Astrid. Tetapi ketika dia kembali ke kamar, boneka itu telah menghilang tidak ada di tempat semula. Dia mulai mencari boneka itu di setiap sudut ruangan. Ketika dia mencari di sebuah lorong rumah, tiba-tiba boneka Morgan muncul dan mencengkramnya hingga membuatnya pingsan. No! Let go! Singkat cerita, ketika Astrid masuk ke kamarnya, ia mendapati sang dokter tergeletak tidak sadarkan diri. Astrid mencoba untuk menyadarkannya. Namun, dari belakang terlihat boneka Morgan mulai bangkit. Ia mulai berjalan ke arah Astrid yang membuatnya merasa sangat ketakutan. Saat sudah terpojok, boneka itu akhirnya membuka topengnya dan memperlihatkan wajahnya. Yang membuat kita terkejut, boneka itu ternyata yang tidak lain adalah Darcy. Jadi, sekarang kita mengetahui bahwa sebenarnya Darcy ini ternyata masih hidup. Dan dia memalsukan semuanya dari awal hingga saat ini. Pertanyaannya, kenapa Darcy melakukan rencana ini? Jadi, supaya dirinya bisa tinggal bersama dengan Astrid di rumahnya sebagai boneka. Kemudian, Darcy menceritakan tentang dia membakar dirinya itu tidak benar, yang dimana sebenarnya itu adalah orang lain yang ia bakar.
Kalian bisa tebak siapa? Ya benar, itu adalah ayahnya sendiri yang ia bakar. Setelah membakarnya, ia juga membuang mayatnya. Darcy yang begitu cerdas, dia tidak hanya membuang mayat ayahnya begitu saja. Jadi, dia menaruh gigi dirinya di mayat itu, dan ketika polisi menemukan mayat tersebut, polisi menyimpulkan bahwa mayat itu adalah Darcy sendiri. Kenapa demikian? Ya karena mayat itu susah diidentifikasi, dan para polisi hanya menemukan gigi Darcy yang sebelumnya ditaruh olehnya. Kemudian, di sini Darcy juga memberikan informasi yang mengejutkan. Ia mengatakan bahwa sebenarnya ibunya itu tidak bunuh diri, tetapi ayahnya lah yang membunuhnya. Oleh sebab itu, sekarang Darcy ingin berniat membalas dendam kepada semua orang jahat dalam hidupnya. Seperti ayahnya sendiri, asisten rumah tangganya Astrid, lalu kedua teman Astrid yang berselingkuh. Atas apa yang dijelaskan Darcy ini, tentu membuat Astrid sangat begitu syok. Untuk menenangkannya, Darcy kembali mengatakan bahwa dirinya sangat mencintainya. Jadi, ini semua dilakukan hanya untuk Astrid. Darcy terus memaksa Astrid untuk menerima perasaan cintanya itu. Akan tetapi, Astrid yang sangat ketakutan itu, dia tidak mampu berkata apa-apa. Kemudian, Darcy menyuruh Astrid untuk mengusir semua orang di rumahnya agar mereka bisa melakukan adegan mantap-mantap. Darcy juga mengancam, jika Astrid tidak melakukannya, ia akan menghabisi dokter psikiater itu. Mau tidak mau, akhirnya Astrid mencoba untuk melakukan apa yang diperintahkan Darcy. Can I get everyone's attention? No, I just need you guys to leave. Singkatnya, Astrid kembali ke kamar menemui Darcy. Namun kemudian, Astrid mendengar suara ayahnya yang baru pulang. Lantas, ia berniat memanggil ayahnya untuk meminta bantuan. Namun dengan cepat, Darcy langsung menutup mulutnya. Darcy mengatakan kepada Astrid bahwa sekarang kamu tidak butuh lagi ayahmu. Hal ini merupakan suatu kode bahwa Astrid diminta untuk membunuh ayahnya. Tentu, Astrid menolak dengan lantang. Ia mengatakan bahwa ayahnya adalah segalanya bagi hidupnya, bukan seperti ayahnya si Darcy. Mendengar hal itu, Darcy jadi murka. Ia langsung memukul Astrid hingga pingsan. Astrid yang sekarang tidak sadarkan diri, langsung saja Darcy bersiap untuk menghabisi ayahnya Astrid. Dengan pisau di tangannya, lalu dengan brutal, ia menyucuk lehernya hingga membuatnya sekarat. Beberapa saat kemudian, detektif sebelumnya datang di rumah Astrid. Namun, kedatangannya hanya absen sebentar saja karena Darcy langsung saja menghabisinya. Alright? Look at me. Everything's okay. Look at Di sisi lain, Astrid sudah kembali sadar. Ia bersama psikiater mencoba untuk melepaskan diri mereka dan turun ke lantai bawah. Astrid sangat terpukul ketika melihat ayahnya yang bersimbah darah. Namun ternyata ayahnya itu masih hidup. Dan benar saja, tiba-tiba Darcy muncul di hadapan mereka sambil membawa pisau di tangannya. Di sini ada fakta terungkap lagi, yang dimana ayahnya Astrid ternyata ia berselingkuh dengan ibunya Darcy. Astrid yang tidak terima dengan fakta itu, ia jelas membela ayahnya bahwa beliau tidak seperti itu. Namun, penyataan Darcy ini didukung oleh psikiater karena dirinya merupakan saksi hidupnya, yang dimana ia adalah teman baik ibunya Darcy. Lalu tiba-tiba muncul teman Astrid dan langsung menyerang Darcy. Seperti yang kita ketahui, psikopat mah memang kuat. Darcy kembali bangkit dan langsung menembaknya dengan pistol ayahnya Astrid. Setelah itu, Darcy juga menembak psikiater karena dia terlalu banyak bicara. Karena sudah sangat muak, Astrid mengatakan kepada Darcy bahwa dirinya sangat mencintainya. Tentu, hal ini sangat membuat Darcy gembira. Akhirnya, cintanya diterima. Sekarang, keduanya semakin dekat satu sama lain. Astrid berusaha untuk memeluknya. Dan, ya, Astrid berhasil menusuknya. Kita sudah tahu lah ya, psikopat itu memang kuat, yang dimana Darcy kembali bangkit. Lalu di percobaannya yang terakhir, Astrid mengambil pistol dan langsung menembaknya.
Singkat cerita, di akhir film, setelah semuanya aman, Astrid mengobrol dengan psikiater yang ternyata masih hidup. Dan beruntungnya, ayahnya Astrid juga berhasil selamat. Kemudian, Astrid menyimpan boneka itu di rumah sebagai barang bukti yang nantinya akan ia ceritakan semuanya kepada polisi. Namun di sini kita melihat sesuatu yang mengerikan, yang dimana kepala boneka itu kembali bergerak. Karena hal ini, kita dapat mengerti bahwa karena ibunya Darcy, Morgan, telah mempraktikkan ilmu hitam pada boneka itu. Sehingga boneka itu kini dirasuki oleh rohnya Darcy. Karena cintanya Darcy kepada Astrid sudah pada tingkat tergila-gila. Dan entah berapa banyak orang lagi yang akan dibunuhnya demi mendapatkan cintanya Astrid itu. Oke Sobat Santuy, itulah alur cerita film yang sudah kita bahas pada video kali ini. Menurut kalian, bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian ingin request film apa yang akan dibahas selanjutnya, silakan komen juga. Nanti Babang Santuy akan list filmnya terlebih dahulu. Dan mungkin itu saja yang bisa gua sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit dan jangan lupa untuk tetap santuy.